pertama. Yang satu adalah medis dasar. 2. Pelaku pertolongan pertama. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan berlatih dalam penanganan medis dasar. 2. Tujuan. 1. Menyelamatkan jiwa penderita. 2. Mencegah cacat. 3. Memberikan rasa nyaman dan menjunjung supaya penyuluhan. 4. Dasar hukum. Pasal 531 KUHP tentang pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong. 2. Pasal 322 KUHP tentang penyelenggaraan medis harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolong. 5. Persetujuan tindakan pertolongan. 1. Persetujuan yang tersirat. 2. Persetujuan yang dinyatakan explicit consent. 6. Kewajiban pelaku. 1. Menjaga keselamatan diri. 2. Menjaga penderita. 3. Mengenali dan mengamati masalah yang mengancam nyawa. 7. Kualifikasi. 1. Jujur dan bertanggung jawab. 2. Berlaku profesional. 3. Kematangan emosi. 4. Kemampuan bersosialisasi. 8. Alat perlindungan diri. 1. Sarung tangan. 2. Kacamata pelindung. 3. Baju pelindung. 4. Masker penolong. Riwayat penderita. Kompak. K. Keluhan utama. O. Obat-obatan yang diminum. M. Makanan atau minuman yang terakhir diminum. P. Penyakit. A. Alergi. K. Kejadian. Pemeriksaan berkala sampai menunjang kemban. Cedera jaringan lunak. Kualifikasi luka. 1. Luka terbuka. 2. Luka tertutup. Jenis luka terbuka. 1. Luka tusuk. 2. Evaluasi. 3. Amputasi. 4. Luka robek. 5. Luka sayat. 6. Luka lecet. Sekian materi dari pertolongan pertama. Sekian dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi sejarah Gerakan Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional. Berikut sejarah yang akan kita sampaikan. Pertempuran Solferino pada 1858 memakan korban 40.000 tentara terluka dan tewas. Tokoh bernama Henry Devard pada tahun 1828 dan 1910 Dunat merasa ngeri dan perhatian akan begitu layak korban sehingga mengajak penduduk. Pada tahun 1852, Dunat menulis buku Unsolver de Solferino berisi 2 gagasan. Yang pertama, membentuk organisasi sukarela yang disiapkan di masa damai untuk pertolongan korban perang. Yang kedua, membuat perjanjian. Pada tahun 1863, 17 Februari, Komite Internasional untuk Bantuan para tentara yang cedera. Pada Oktober 1863, Komite Internasional Palang Merah Indonesia, Komite Internasional Genov. Pada 1863, pendirian Perhimpunan Nasional, komponen Gerakan International Committee of the Red Cross atau ICRC, Komite Internasional Palang Merah. Kedua, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society, kegiatan organisasi peran dan dana. Early Committee Division, organisasi kemanusiaan terbesar di dunia, berdiri tahun 1919, beranggotakan 181 perhimpunan nasional, lebih dari 60 organisasi di dunia. Prinsip dasar yang pertama kemanusiaan, yang kedua kesamaan, yang ketiga kenetralan, yang keempat kemandirian, yang keenam kesukarelaan, yang ketujuh kesatuan, yang kedelapan kesemestaan. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka, mencegah dan meringankan. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Kenetralan.
agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri, kesukarelaan, memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan. Kesatuan. Boleh ada satu perhimpunan manusia di suatu negara. Kesemataan. Semua perhimpunan nasional mempunyai status yang setara. Kami akan menjelaskan materi tentang pemindahan penderita. Bila dianggap perlu menolong harus memindahkan penderita, maka harus diperhatikan. Yang pertama, jangan membuat cedera lebih lanjut pada penderita. Yang kedua, hindari cedera pada penolong. Terus ada mekanika tubuh. Menggunakan gerakan tubuh penolong. Prinsip dasar. Yang pertama, jangan dilakukan jika tidak mutlak perlu. Yang kedua, lakukan sesuai dengan teknik yang benar dan baik. Yang ketiga, kondisi fisik penolong baik dan terlatih. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai kesulitan. Yang kedua, rencana pergerakan sebelum mengangkat penderita. Yang ketiga, jangan coba mengangkat atau menurunkan jika tidak yakin. Yang keempat, gunakan otot tungkai untuk mengangkat. Yang kelima, jaga keseimbangan. Yang keenam, pindahkan ke penderita. Izin melanjutkan, memindahkan penderita berdasarkan pertanyaan yang mungkin terjadi pada saat memindahkan penderita. Macam-macam pemindahan. 1. Pemindahan darurat. Menarik kemeja, menarik dengan selimut, menarik dengan kain, menarik dengan ketiak atau lengan. Pemindahan biasa, teknik akad langsung, yaitu 2-3 penolong. Yang kedua, teknik angkat anggota gerak. Peralatan pemindahan penderita. 1. Tandu beroda. 2. Tandu lipat. 3. Tandu skop. 4. Tandu kursi. 5. Tandu basket. 6. Tandu selimut. 7. Tandu spinal. Sekian dari kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan penderita. Bila dianggap perlu, 1. Jangan membuat cedera lebih lanjut pada penderita. 2. Hindari cedera pada penolong. Mekanika tubuh. Menggunakan gerakan tubuh penolong yang baik dan benar untuk memudahkan pengangkatan dalam pemindahan penderita. Prinsip dasar pemindahan penderita. 1. Jangan dilakukan jika tidak mutlak perlu. 2. Dilakukan sesuai dengan teknik yang baik dan benar. 3. Kondisi fisik penolong baik dan terlatih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan penderita. 1. Nilai kesulitan yang akan terjadi pada proses penderita. Pemindahan dan pengangkatan berlangsung. 2. Rencanakan pergerakan sebelum mengangkat penderita. 3. Jangan coba menurunkan jika tidak yakin. 4. Gunakan otot tungkai untuk mengangkat. 5. Jaga keseimbangan. 6. Pindahkan penderita dengan beban. Memindahkan penderita. 1. Kapan saatnya penderita dipindahkan? Saat kondisi sudah aman. 2. Apakah penilaian dan pemeriksaan harus selesai sebelum pemindahan? Iya. 3. Berapa lamakah tulang belakang harus dijaga? Tidak boleh terlalu lama. Macam pemindahan penderita. 1. Pemindahan darurat dengan cara menarik kemeja penderita, menarik dengan selimut, menarik dengan kain, menarik dari ketiak atau lengan. 2. Pemindahan biasa. 1. Teknik angkat langsung 2-3 orang. 2. Teknik angkat anggota gerak. Peralatan pemindahan penderita. 1. Tandu beroda. 2. Tandu lipat. 3. Tandu skop. 4. Tandu kursi. 5. Tandu basket. 6. Tandu selimut. 7. Tandu spiral. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi tentang penampungan sementara atau shelter. Penampungan darurat adalah kegiatan suatu kelompok manusia yang memiliki kemampuan untuk menampung korban bencana dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya yaitu menyelamatkan atau mengamankan penderita dengan menjauhkannya dari tempat bencana. Pengorganisasiannya yaitu ada sasaran, prioritas, dan langkah yang perlu diambil. Persyaratan penampungan sementara ada 1. Pemilihan tempat. 2. Penampungan harus dapat meliputi ruang. 3. Bahan pertimbangan untuk penampungan. 4. Penampungan harus dapat memenuhi kebutuhan ruangan. Selanjutnya, kebutuhan ruang. Yang pertama ada posko, kedua pos pelayanan komunikasi, ketiga pos dapur umum, 4. Pos Watson, 5. Pos RFL, 6. Pos PSP, 7. Pos Humas dan Komunikasi, 8. Pos relief dan distribusi, 9. Pos asesmen, 10. Pos pencarian dan evakuasi. Jenis-jenis penampungan sementara
Yang pertama ada bangunan, tenda, dan bahan seadanya. Selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaannya ada 1 waktu, 2 tempat penampungan sementara, 3 beberapa bangunan yang dapat dipakai, 4 personil yang dibutuhkan, 5 peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua ada pelaksanaan. 1. Lahan yang dibutuhkan untuk 1 jiwa yaitu 45 meter persegi. Kedua, ruang tenda per jiwa 3,5 meter persegi. 3. Jumlah jiwa untuk 1 tempat pengambilan air 250 jiwa. Keempat, jumlah jiwa untuk 1 MCK 20 jiwa. Jarak ke sumber air tidak melampaui jarak 15 meter. Yang terakhir ada master planning. Yang pertama, dwelling 1 keluarga berisi 5 orang, klaster 16 keluarga berisi 80 orang, blok 16 klaster berisi 1250 orang, sektor 4 blok berisi 5000 orang, camp 4 sektor berisi 20.000 orang. Di sini saya akan membacakan tentang cedera sistem otot rangka. Secara umum, cedera pada alat gerak dapat berupa 1. Patah tulang, terputusnya jaringan tulang. 2. Terkilir atau kesleo, meliputi A. Terkilir sendi, B. Terkilir otot. Terkilir sendi, rusaknya jaringan ikat. Terkilir otot, robeknya jaringan otot pada bagian tendon. 3. Uraian atau cerai sendi atau dislokasi, keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi. 4. Pembidaian, upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya A. Mencegah pergerakan, B. Mengurangi cedera baru, C. Mengistirahatkan anggota yang patah, D. Mengurangi rasa nyeri. Macam-macam bidai antara lain 1. Bidai keras, 2. Bidai traksi, 3. Bidai improvisasi, 4. Gendongan